Oke. Oke. Nah, pada bagian pertama ini kita akan mencoba membahas mengenai apa itu Information System Audit dan Control. Nah, jadi judulnya Information System Audit dan Control Overview. Nah, dari yang menarik dari Information System Audit dan Control Overview ini, apa namanya, perkembangannya cukup cukup besar ya, atau cukup cukup masif. Secara by definition atau secara teori juga perkembangannya nanti cukup cukup besar. Nah, saya akan jelaskan, apa itu, bagaimana proses pengembangannya itu. Nah, yang akan kita coba bahas di hari ini itu ada 6 bagian ya. Ini overview dulu semua. Jadi yang pertama adalah tentang evolution dari IT audit ya. Karena ternyata, ada yang menyebut, istilahnya atau nomenklaturnya itu adalah ada yang menyebutnya itu sebagai information system audit, ada yang menyebutnya sebagai information technology audit, ada yang menyebutnya itu sebagai electronic data processing. Nah, jadi kita harus bisa menempatkan. Jadi nggak boleh salah ya ketika menyebut ini apa ini, apakah IT audit atau AS audit. Terus kemudian nanti kita mungkin melihat, apa sih bidang-bidang pekerjaan dari AS audit dan kontrol ini. Jadi ini, menarik karena sebenarnya, bidang pekerjaan di AS audit ini juga menjadi makin marak berkembang seiring dengan perkembangan, challenge yang dihadapi di case-case di information system audit. Nah, kemudian, bagaimana cara pandang dari AS audit ya melihat, beberapa poin yang ada yang berkembang saat ini, nah istilahnya wearing different hats gitu. Nah, yang saya suka dari information system audit adalah kita jadi punya kayak kemampuan atau suatu capabilities melihat sesuatu itu dari berbagai macam sudut pandang. Jadi dari 360, degree of data view, jadi pada bahasa saya semacam itu. Nah, pada konteks ini seorang AS auditor itu mirip atau punya intersection dengan seorang data scientist karena punya skill set, analitik yang sama. Jadi semacam itu. Jadi melihat segala sesuatunya itu tidak dari sudut satu atau dua sudut pandang, tapi 360 derajat. Nah, kemudian yang membedakan di IS audit ini atau di information technology audit ini penuh dengan standar ya, terutama standar best practice dan juga rule profesional kita sebagai seorang IS auditor. Jadi kayak gitu. Jadi kita bekerja atau melakukan kegiatan audit itu penuh dengan peraturan atau code of conduct. Jadi tidak boleh semaunya sendiri karena kita harus comply dengan berbagai macam apa istilahnya itu eh, berbagai macam, aturan main ya, ada integritas, ada nanti profesionalisme, ada kesesuaian dokumen, kualitas pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, dan kemudian ada guideline, ada prosedur. Jadi kita melakukan audit itu tidak kemudian, suka-suka ya. Mungkin kalau teman-teman yang suka di bidang jaringan komputer, kalau kita jadi seorang, apa namanya, seorang analis atau security analyst, itu biasanya agak ya, yang penting ketemu problemnya. Jadi mau melakukan pen test atau melakukan apa ya, masang snort atau mungkin mau masang apapun begitu, itu, yang penting tujuannya kecapai. Tapi kalau di sini tidak boleh. Jadi meskipun tujuannya kecapai, tapi tetap harus comply dengan prosedur yang ada. Nah, salah satu standar besarnya itu adalah COVID. Meskipun saya sebut standar besar karena nanti ada sub-sub standar yang harus dikerjakan juga. Nah, kemudian nanti kita ada yang namanya risk assessment. Nah, ini bagian paling penting dan bagian yang paling membedakan dengan jenis-jenis bidang ilmu yang lain. Karena di information system audit itu sangat-sangat dominan atau sangat-sangat memperhatikan faktor resiko. Nah, sehingga resiko ini benar-benar di-treatment dengan sangat baik, dengan cara di-assess, diukur, sehingga nanti besarnya terukur dan kemudian pada titik tertentu akan mudah untuk dikendalikan. Nah, jadi konsepnya, cara berpikirnya seorang ISA auditor itu adalah semacam itu. Jadi sesuatu di depan mata kita itu sebisa mungkin kita evaluasi, kita nilai, kita assess, sehingga kemudian terukur. Nah, kalau sudah terukur, itu insya Allah itu mudah untuk di-handle. Nah, semacam itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah, kalau kita sudah melakukan assessment terlebih dahulu. Nah, ini juga sebagai tips dari teman-teman, kalau ada yang saat ini sedang mulai masuk ke fase proposal, seminar,
skripsi, begitu. Nah, ketika memunculkan ide atau membangun suatu risetnya tadi, nah pelajarin dulu nih, atau di-assess dulu tuh, dievaluasi tuh, apa yang mau kita lihat. Jangan hanya mendasarkan pada faktor ketertarikan saja. Kalau terukur, nah kita kemudian bisa mengetahui apakah itu bisa kita handle dengan baik atau tidak, dalam artian bisa kita selesaikan apa tidak. Nah, itu yang menjadi menarik ya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan di-drop di mana, di chat. Nah, dalam konteks kita mempelajari IT audit, nah itu saya akan coba jelaskan dengan membuat coret-coretan. Nah, ada 3 istilah ya. Jadi yang pertama istilahnya itu ada yang menyebut dia sebagai EDP audit ya. Kemudian ada yang namanya nyebutnya IS audit dan ada yang menyebutnya sebagai information technology audit. Nah, sebenarnya pembedanya di mana? Nah, kalau EDP itu kepanjangannya adalah Electronic Data Processing. Nah, kalau sudah mendengar istilah ini mulai kebayang pasti apa itu Electronic Data Processing. Nah, tapi sebelum kita membahas Electronic Data Processing, saya ingin tunjukkan atau saya gambarkan sedikit bagaimana melihat landscape-nya. Nah, jadi ternyata tidak kelihatan. Nah, jadi di apa namanya di electronic data processing kita mungkin mengingat ada apa istilahnya itu komponen penyusun dari information system. Jadi kalau kita menyebut sistem informasi, misalnya kayak sistem informasi akademik atau sistem informasi keuangan, sistem informasi human resource, maka dia pasti punya satu komponen penting ya, yaitu tujuan. Nah, jadi atau goals kalau bahasa mudahnya. Nah, goals ini biasanya mensiratkan secara jelas apa tujuan dari sistem informasi. Jadi misalnya kalau kita menyebut sebagai sistem informasi akademik, maka tujuannya adalah untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di bidang proses bisnis akademik, misalnya begitu. Kalau keuangan juga jelas ya, jadi bagaimana menghasilkan suatu laporan keuangan yang proper, akuntabel, transparan, misalnya begitu. Nah, kemudian kalau human resource juga serupa. Nah, dalam konteks ini sehingga ada satu apa istilahnya itu satu komponen penting dari information technology atau information system audit yaitu tujuan. Nah, karena nanti kita juga punya kewajiban di dalam proses IT audit dan kontrol itu untuk mengakses apakah tujuan sebuah sistem informasi di suatu organisasi tercapai atau tidak. Nah, kita refleksikan sekarang di kita misalnya di Universitas Gadjah Mada. Kita pakai SIMaster, which is itu sistem tunggal ya, sistem terintegrasi. Di dalamnya ada sistem informasi akademik ya, yang mulai dari KRS sampai pelaksanaan perkuliahan seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah sistem tersebut yang sudah menjadi subsistem di SIMaster itu mencapai tujuan dari kebutuhan akademik kita sebagai dosen dan mahasiswa, misalnya semacam itu. Nah, nanti ada ukurannya, ada skalanya. Jadi kita bisa menghitung oke, berarti mungkin so far itu sudah memenuhi karena aspeknya adalah sekitar sudah tercapai misalnya dari 10 fitur utama sudah ada di provide 8 fitur. Nah, begitu. Jadi kan skornya 8. Nah, kemudian yang dua berarti apa? Berarti ada 2 resiko yang belum tercover. Sesuatu atau fitur yang belum tercover itu bisa diekivalenkan dengan suatu resiko. Nah, itu salah satu contoh begitu. Nanti juga yang serupa terjadi di sistem-sistem yang lain. Nah, tentu saja untuk mencapai tujuan sistem informasi itu punya komponen. Nah, kalau bahasa saya ya kayak engine gitu ya. Jadi mungkin kalau di sistem komputer kita mengenal ada middleware gitu. Nah, sama jadi di sistem informasi akademik ini nanti dapat di information system audit ini kita juga mengakses yang namanya bagaimana proses berjalannya bisnis proses di masing-masing sistem informasi. Apakah bisnis proses yang dijalankan di dalamnya itu cukup proper, baik, dan juga sistematis. Ya, gitu. Jadi kalau bahasa kita belajar software engineering, flowchart-nya kayak gimana nih? Gitu. Jadi kayak gitu. Nah, flowchart-nya itu manipulatif atau bahkan cenderung kepada fraud, misalnya begitu. Nah, ini perlu kita lihat, gitu ya. Jadi tidak sembarangan ya. Teknologi itu kadang memang ada teknologi yang dibuat by default sistemnya itu penuh dengan fraud. Nah, sehingga itu nanti yang kita analisis. Ya, kelihatannya bagus, tapi ternyata di belakangnya dia ada backdoor
nyuri data pelanggan, nyuri data pribadi kita, membuka akses kemana dan seterusnya. Nah, itu akan menjadi menarik. Nah, mungkin yang bisa di lesson learn proses kayak gitu mungkin dulu pernah ada kasus di Facebook itu tentang apa namanya itu Cambridge Analytica. Ya, jadi di sana si Cambridge Analytica itu bikin aplikasi di dalam Facebook, kita bisa menggunakan untuk keperluan tertentu, tapi di satu sisi ternyata dia minta izin kepada kita untuk mengakses data-data personal kita. Nah, karena kita memang sukanya kalau di teknologi itu sukanya cuma nekan tombol next, 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 finish. Nah, akhirnya kita iakan, yang terjadi adalah dia ambil data pribadi kita dan digunakan untuk keperluan di luar yang ditentukan. Nah, itu juga salah satu yang perlu dilakukan. Dan itu sekarang menjadi sangat wajar ya, apalagi sekarang kita eranya di big data, eranya di teknologi yang sangat masif semacam ini, sehingga possibilities untuk melakukan hal-hal semacam itu sangat sangat mungkin. Sekarang kita download aplikasi Android atau di iOS itu ya bebas sekali, dan bahkan kadang tidak melihat sisi apa, nah tadi catatan term of reference-nya dan segala macam. Nah itu perlu proses, kita perlu ngecek gitu. Jadi benar-benar kita ngecek apakah aplikasi teknologi itu tuh berniat baik apa tidak. Nah ini mudahnya begitu. Kelihatannya wajahnya manis, bagus gitu, tapi di dalamnya ternyata penuh dengan tipu muslihat atau manipulasi. Itu juga terjadi. Nah, berikutnya adalah komponen yang ketiga adalah komponen data dan informasi. Nah, data dan informasi ini tentu saja mungkin rekan-rekan mahasiswa semua sudah paham bahwa di sistem informasi apapun yang dilakukan, aktivitas yang apapun yang dilakukan itu pasti akan mengenerate data atau informasi. Nah, ini nanti itu harus kita assess ya, apakah data input itu menghasilkan data output yang sesuai. Jadi jangan sampai yang dimasukkan itu informasi A, tapi yang keluar jadi informasi A++, nah itu jadi bermasalah. Nah itu nanti yang kita perlu assess, jadi tidak boleh ada manipulasi data di situ. Nah kemudian nanti juga ada komponen human resource, nah human resource itu pelaku teknologi informasinya, nah itu juga nanti kita harus ngecek, kalau misalnya seorang engineer data center yang ditempatkan untuk mengamankan suatu resource data center, apakah memang memiliki kualifikasi yang sesuai apa tidak, jadi kayak gitu. Nah, ada beberapa kasus dulu itu satu company meng-hire senior manager di bidang software engineering, mendapatkan talentnya, tapi ternyata si talent ini memang berniat meng-apply, tapi niatnya itu bukan bekerja, tapi sebenarnya ingin membobol sistem perbankan tertentu. Nah, efeknya akhirnya pada waktu itu case-nya adalah terjadi fraud besar-besaran di bank, karena ternyata si software engineer-nya ini atau manajer software engineering ini dia menanam suatu aplikasi yang ketika terjadi transaksi, misalnya kita di bank itu melakukan transaksi, kemudian dikenai biaya transaksi katakanlah Rp3.000 misalnya gitu, yang 1.000 itu ditransfer ke rekening tertentu yang dia buat sendiri dan disembunyikan. Nah itu kan jadi sistemnya enggak apa-apa, itu normal-normal, kalau dimonitor ya enggak ada masalah. Tapi ternyata bisnis prosesnya disalahgunakan atau dimanipulasi. Nah berikutnya juga adalah terakhir adalah hardware dan software. Nah ini baru kita melakukan assessment terhadap kualitas dari hardware sebagai infrastruktur pendukung dan kualitas dari software. Nah, kalau bahasa software ya berarti source code, modul, konsep service oriented arsitekturnya, security, nah ada di situ. Nah, kalau kita bicara electronic data processing, maka fokus auditnya itu hanya pada tadi komponen data dan informasi. Nah, jadi perlu diingat ya, jadi electronic data processing audit itu hanya fokusnya pada bagaimana kita mengakses, mengevaluasi, melihat kesesuaian compliance dari data dan informasi yang ada dalam sistem informasi tertentu. Sementara kalau kita bicara IT audit, maka kita melihat atau mengakses kualitas dari hardware dan software sebagai pendukung sistem informasi yang ada. Nah, jadi EDP dan IT itu jadinya hanya menjadi sub sistem atau sub proses yang ada dalam IS audit secara general. Nah, kalau kita bicara IS audit itu jadi luas sekali karena kita mengakses atau mengevaluasi dari pencapaian tujuan, kesesuaian bisnis proses, data dan informasi yang disediakan, human resource sampai pada kualitas hardware dan software. Nah, khusus di
pembahasan kuliah kita ini, saya mengambil yang AS Audit, jadi yang broad sekalian. Jadi nanti agar cara berpikir dan cara melihatnya menjadi lebih luas begitu ya. Jadi itu poin penting dari information system audit yang memiliki komponen 5 komponen dasar dari sistem informasi, dan kemudian kita jadi tahu EDP audit itu ada di mana, kemudian di IT audit itu ada di mana. Nah, jadi nanti jangan sampai nanti setelah mendengar penjelasan ini teman-teman jadi kurang mungkin masih campur-campur ya, itu nggak boleh ya. Jadi yang nyebut information system audit dan lain sebagainya. Meskipun mata kuliah kita menyebut IT, tapi sebenarnya konsep yang ingin kita sampaikan adalah AS audit. Nah, jadi semacam itu. Nah, itu yang terpenting ya. Nah, ini poin pertama. Nah, jadi ini by definition, hopefully teman-teman sudah bisa mengerti apa itu information system audit.